Jangan pernah putus asa, mengingat kau makhluk sempurna. Hidup ini penuh berkah, jalanilah dengan makna. Sehat itu karunia, pastikan kau menjaganya. Ingat selalu disiplinmu, impian hidupmu. Pro 1, kanal inspirasi. Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1. Selamat siang pendengar dimanapun Anda. Jumpa kita kembali dalam acara Bincang di RRI untuk hari ini Kamis 10 Juni 2021. Dan senang sekali untuk kesempatan siang ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih jauh ataupun juga belajar lebih jauh mengenai meningkatkan air minum kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Wow, luar biasa sekali tema kita siang ini ya. Dan pendengar, di studio sudah hadir Bapak Freddy. Beliau adalah founder dari Gerakan Ion Calcium Water. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Freddy. Selamat siang Bu Mia. Selamat siang semua pendengar RRI dimanapun teman-teman semua berada. Salam sehat. Salam sehat, luar biasa. Luar biasa sekali. Pak Freddy, kalau bicara tentang giat, mungkin boleh tahu nih teman-teman. Dan tadi sudah Mia sampaikan bahwa Pak Freddy ini adalah founder dari Gerakan Ion Calcium Water. Ini maksudnya apa nih Pak? Oke, baik, terima kasih Bu. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah gerakan yang secara tidak langsung kita mulai dari 2021. Jadi kita sama-sama tahu ya bahwa sekarang dunia sedang menghadapi sebuah krisis yang sangat-sangat luar biasa, yaitu COVID yang sekarang sudah memasuki tahun kedua. Jadi boleh dibilang ini adalah sebuah fenomenal yang betul-betul harus kita hadapi dan berkaitan dengan kesehatan. Nah, tagline kita ambil adalah masa depan dunia kesehatan adalah pencegahan, bukan pengobatan. Oke, jadi giat ini adalah sebuah gerakan yang dicanangkan adalah untuk mendukung Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi melalui giat, Gerakan Ion Calcium Water. Jadi sebuah gerakan yang sangat-sangat sederhana, di mana kita mengupgrade air minum di rumah kita menjadi versi terbaiknya. Wow, luar biasa sekali. Air minum di rumah kita dengan versi terbaik. Ya. Nah, versi terbaik seperti apa? Apakah air minum di rumah kita ini bermasalah atau seperti apa nih Pak? Sebetulnya bukan seperti itu juga, karena manusia itu kan hidup berevolusi. Kalau kita lihat dulu 200-300 tahun yang lalu kita minumkan air kan dari air sungai, dari air yang mengalir, air hujan dan sebagainya. Kemudian ketika berevolusi, manusia memahami tentang sesuatu hal, ternyata di bawah tanah itu ada air. Nah, makanya dibuatlah di situ sumur. Kemudian kita tarik air, kita minum dari sumur. Ini kan perpindahan kebiasaan minum dari air sungai, air gunung, air danau menjadi air sumur adalah evolusi secara perlahan-lahan. Nah, kemudian negara melalui perusahaan air minum, jadi menyaring air dan mengalirkan pipa ke seluruh rumah. Nah, jadi kita minum air dari pipa gitu, kan lebih bersih, lebih higienis. Nah, kemudian tahun 1973 ada salah satu memang pengusaha yang sangat ternama di Indonesia yang mencanangkan sebuah konsep gerakan air minum dalam kemasan yang sampai hari ini. Nah, itu kan setiap manusia hidup, air adalah sumber kehidupan. Jadi memiliki sebuah alasan yang sangat mendasar mengapa air disebut sumber kehidupan, karena memang betul-betul menopang. Nah, jadi ini pun secara tidak langsung berevolusi. Jadi dari air air sungai, kemudian ke air sumur, kemudian minum ke air pipa, pump, air dalam kemasan. Nah, itu kan peningkatan kualitas dari air. Betul. Nah, hari ini kita membicarakan tentang apa evolusi yang berikutnya. Nah, evolusi berikutnya adalah bagaimana cara kita bisa mengupgrade air minum yang ada di rumah kita itu menjadi versi yang terbaiknya. Jadi giat itu sebetulnya mendukung gerakan itu. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah gitu ya Pak ya. Tapi memang kita saat ini berupaya untuk menjadi lebih baik lagi seperti yang sudah disampaikan tadi. Pak Freddy, kalau kita bicara juga tentang meningkatkan air minum kita untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, kalau bicara tentang kualitas hidup,
Nah, seperti apa kualitas hidup yang diharapkan? Oke, baik Bu. Saya izin minta sedikit waktu untuk menjelaskan kenapa tagline masa depan dunia kesehatan adalah pencegahan bukan pengobatan. Jadi saya cerita sedikit tentang hal ini. Oke. Jadi begini, kita kan memang sangat-sangat setuju dengan mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul. Makanya sebetulnya kata-kata masa depan dunia kesehatan adalah pencegahan bukan pengobatan. Kita semua, saya rasa sih semua permisa RRI dimanapun kita berada, kita setuju dengan hal ini. Tetapi yang namanya mencegah lebih baik daripada mengobati, justru kitalah yang paling sering melanggarnya, betul nggak? Ya, seolah-olah bahwa sakit itu milik orang lain, tapi sehat adalah milik kita. Tetapi ketika kita sudah bertemu dengan namanya penyakit, kita seolah-olah merasa itu sudah terlambat. Dan baru kita berpikir, kalau seandainya saya kembali ke dulu mencegahnya. Nah, artinya tidak ada yang namanya kita bisa kembali ke masa lalu. Yang ada adalah apa yang kita lakukan sekarang untuk masa depan. Nah, ada yang mengatakan, Pak Freddy, di dunia ini tidak ada yang pasti. Satu-satunya hal yang pasti adalah kematian. Betul. Betul ya? Iya. Oke. Tapi kalau dipikir-pikir, apakah benar satu-satunya hal yang pasti adalah kematian? Tidak juga. Kenapa? Coba kita bicara tentang hidup manusia itu prosesnya apa saja. Kalau ada kematian, kenapa kematian menjadi pasti? Karena ada kelahiran, betul nggak? Berarti kelahiran adalah suatu kepastian. Betul. Karena ada lahir baru ada mati. Nah, ketika kita sudah lahir, kita tumbuh dewasa dan kita menua. Jadi tua adalah pasti. Betul? Nah, dalam proses kehidupan, sakit pun adalah pasti. Nah, terakhir kematian itu sendiri adalah pasti. Jadi lahir sekali, tua sekali, mati sekali, sakit itu pasti, tapi berkali-kali. Betul ya? Jadi artinya kita tidak bisa tawar-menawar dengan sesuatu yang pasti. Apa itu? Sakit. Nah, kalau sakit adalah kepastian, maka derita adalah pilihan. Mengapa? Karena ada orang yang terkena penyakit tertentu, mungkin 2-3 tahun berjuang, kemudian mengeluarkan biaya yang besar dan lain sebagainya, atau akhirnya juga tetap harus berpulang akhirnya gitu. Tetapi menderita sekian tahun di rumah sakit dan lain sebagainya. Tapi tidak sedikit juga mereka yang punya penyakit yang kurang lebih hampir sama, 2-3 minggu, 1-2 bulan recovery. Gitu loh. Nah, artinya sakit itu pasti, tapi derita adalah pilihan. Nah, jadi bagaimana kalau seandainya memang pencegahan itu kurang memperingati, ya kita sedikit ganti deh. Mari kita obati penyakit kita mulai hari ini. Jadi kalau orang tanya, penyakit apa Pak? Penyakit nanti. Karena nanti masih sakit toh? Iya, betul. Jadi itu kenapa kita mengambil bahwa tagline ini adalah justru dari sekarang. Nah, jadi karena sakit adalah sesuatu yang pasti dan kita jelas tidak bisa tawar-menawar terhadap itu, karena selagi manusia itu hidup, sakit adalah bagian dari proses. Kira-kira seperti itu. Oke. Iya. Seperti yang sudah disampaikan juga oleh Pak Freddy tadi, masa depan dunia kesehatan adalah pencegahan bukan untuk pengobatan. Artinya memang dari sekarang kita sudah mulai melakukan pencegahan. Betul. Nah, tentang hal ini memang COVID sebetulnya memang membuka mata kita semua. Mengapa? Karena selama ini mungkin kita tidak begitu ngeh, tanda kutip, terhadap namanya pencegahan. Tapi ketika COVID melanda dunia, COVID-19 mulai dari tahun 2020, seluruh pola hidup kita di seluruh dunia lebih dari 200 negara mulai memprioritaskan pencegahan. Contohnya kenapa kita harus jaga jarak, kita harus pakai masker, kemudian kita harus cuci tangan dan sebagainya. Itu semua adalah pencegahan. Oke, jangan sampai kena COVID. Nah, namun di sini meminjam kesempatan ini, coba kita saling mengingatkan. COVID hanya salah satu di antara ribuan jenis penyakit yang lain. Betul sekali. Tapi kalau kita lihat sekarang, kita seolah-olah penyakit satu-satunya cuma COVID, tapi kita lupa terhadap potensi terjadinya penyakit masa depan yang ribuan banyaknya. Nah, dari tingkat kematian itu sendiri di dunia, kematian COVID dibandingkan dengan kematian penyakit kronis yang kanker, stroke, diabetes, gagal ginjal dan sebagainya, itu jauh lebih besar penyakit kronis. Tetapi justru usaha kita semuanya difokuskan kepada COVID. Bukan kepada potensi penyakit masa depan. Nah, hari ini meminjam COVID, kita sama-sama memerangi juga potensi penyakit terjadinya di masa depan nanti terhadap diri kita sendiri. Nah, dari sekarang Bu, karena penyakit itu tidak terjadi tiba-tiba. Betul sekali. Nah, jadi manusia itu tidak gampang sakit. Manusia sakit membutuhkan proses. Jadi ada reaksi awal dari tubuh terlebih dahulu, kemudian beratnya kerja organ dalam, kemudian mulai terbebani dan mulai rusak perlahan-lahan sampai terjadi akhirnya timbulnya penyakit. Itu membutuhkan waktu yang sangat panjang karena tubuh kita ini sungguh sangat canggih. Tuhan sudah memberikan kepada kita all keseluruhan. Nah, yang penting adalah bagaimana kita caranya mencegah perlahan-lahan dari mulai memahami dari reaksinya, kemudian mengurangi beban kerjanya, kemudian nanti mengantisipasi jangan terlalu dini rusaknya, sampai akhirnya jangan sampai terjadi penyakitnya baru cari obatnya. Betul.
Luar biasa sekali. Pendengar, untuk Anda juga yang ingin bertanya boleh ya ke line telepon ataupun juga line SMS. Untuk line telepon di 0736345685 atau di 73219995, serta untuk line SMS atau WhatsApp di 0811730709. Seru sekali perbincangan kita siang ini, Pak Freddy. Nah, kalau tadi Pak Freddy sudah ngomong tentang pencegahan, tapi pencegahan penyakit baiknya itu dimulai dari mana, Pak Freddy? Karena kita kan banyak sekali nih kalau bicara tentang penyakit, ribuan kata Pak Freddy tadi. Nah, itu dimulainya dari mana, Pak Freddy? Oke, baik. Jadi sebetulnya pencegahan penyakit itu kita kembali pada dasar, dan saya yakin sekali bahwa pemirsa RRI dimanapun kita berada, kita paham kok, hanya kita butuh saling mengingatkan. Nah, bila mana setelah selesai sesi dari kita sharing ini membawa manfaat dan lain sebagainya, jangan hanya disimpan menjadi sebuah pengetahuan, tapi betul-betul kita harus melakukannya. Paling tidak sempurna, tetapi lebih baik kita lakukan daripada tidak sama sekali. Nah, kalau kita bicara tentang pencegahan, ya kita bisa mulai dari mana? Dari jaga pola makan kita, kemudian dari olahraga, pola hidup sehari-hari, manajemen stres, istirahat yang cukup, kemudian juga nutrisi yang tepat, justru juga untuk kebutuhan sehari-harinya kita. Nah, jadi sebetulnya yang kita perhatikan itu sebetulnya hanya sesuatu yang simpel-simpel, sederhana saja kok, nggak usah ribet, karena kita di Indonesia sungguh kita mempunyai kekayaan alam dan makanan dan lain sebagainya, itu bahkan lebih-lebih justru sebetulnya. Nah, jadi banyak hal sakit tidak terjadi hanya gara-gara 1-2 saja, tetapi dia holistik, saling berhubungan dari ujung ke ujung. Iya, jadi kalau bicara tentang makanan ini biasanya kan penyakit itu tuh rata-rata banyak dari makanan. Rata-rata nih Pak Freddy katanya junk food lah apalah gitu kan ya. Dan di sini manusia susah untuk mengontrol. Kita sebagai manusia susah untuk mengontrol. Jadi apa aja kayaknya hantem dimakan gitu ya Pak Freddy. Nah, sebenarnya bagaimana cara untuk menjaganya itu sendiri Pak Freddy? Oke, baik. Coba kita bicara kepada sesuatu yang paling esensi, paling dasar sekali. Oke, kita nggak akan bicara terlalu luas terhadap sesuatu yang tidak terjangkau. Oke, yang paling simpelnya adalah begini: ketika manusia itu ditimbang, berat badan utama paling banyak itu kira-kira apa yang mayoritas berat badan manusia? Berat gara-gara apa manusia itu? Lemak. Itu bonus. Bonus ya. Oh, gitu. Tidak sedikit manusia orang-orang yang menjawab itu. Iya. Coba kita lihat ya, ketika manusia ditimbang, rata-rata berat utamanya adalah air, cairan. Karena di dalam lemak kita juga banyak ikatan air di dalamnya. Oh iya, karena betul, ya? 90% ya kurang lebih ya. Di atas 60-70% di atas itu air, cairan semua. Makanya itu kan darah dan lain sebagainya itu kan adalah cairan. Makanya kalau berat utama dari manusia itu adalah air, makanya itulah kenapa manusia tidak boleh kekurangan air kan. Nah, negara kita juga selalu mengingatkan jangan sampai dehidrasi, cukupi kebutuhan harian air dan lain sebagainya. Itu bukan tidak beralasan, tetapi karena alasan utamanya mungkin kita tidak ngeh, jadi kita anggap ya udahlah slogan, toh saya juga tidak kekurangan air. Padahal coba kita bicara sedikit ya, ini kita saling mengingatkan. Nah, berapa sih sebetulnya kebutuhan dasar air manusia itu per hari? Ada yang bilang 8 gelas, ada yang bilang 2 liter dan sebagainya. Yuk kita simpulkan saja. Oke, kira-kira ini juga bukan 100% tepat, tetapi nggak jauh lah selisihnya dari sana. Bagaimana kalau kita simpulkan dengan cara gampang? Cara gampang adalah berat badan kita kali 3 kali 10. Contoh, misalnya saya beratnya 70 kilo. Kalau saya kali 10 itu kan kalau kali 3 itu kan 210 kali 10 berarti kan 2100, berarti 2,1 liter. Nah, kira-kira gitu. Jadi karena berat saya 70 kilo, berarti saya butuh 2,1 liter per hari. Jadi kalau 2 liter lebih dikit, itu mencukupi kebutuhan harian saya. Nah, kalau anak-anak, misalnya beratnya cuma 15 kilo atau 10 kilo, kalau kita minta beliau minum 8 gelas, mau disimpan di mana itu air kan? Betul kan? Kalau disamain 2 liter, mereka nggak sanggup minum. Tapi kalau ditimbang, 10 kilo kali 3 kan 30. Kali 3 kali 10 kan berarti kurang lebih sekitar 300 mili. 300 mili. Jadi kalau dia lebih jadi 400, 500 atau kurang dari itu kurang lebih sesuai dengan kebutuhannya dia. Kira-kira seperti itulah cara mudah untuk menghitungnya. Kebutuhan ya. Oke. Dan ketika kita mencukupi kebutuhan air kita, artinya adalah kita sudah mengerjakan PR kita di hari itu sesuai dengan keseluruhan tubuh membutuhkan kebutuhannya. Nah, bagaimana kalau kekurangan kebutuhan harian? Pertanyaannya adalah, Bu Mia, apakah kita betul-betul telaten mencukupi kebutuhan harian air kita? Apakah ada?
Belum tentu. Belum Saya tentu. termasuk yang tidak. Nah, ini, karena kita ya. minum hanya berdasarkan haus, Haus, betul kan iya, Bu? betul. Jadi kalau haus, saya haus, saya minum. Baru Jadi minum. ketika minum 1 cangkir, haus kita hilang, kita nggak minum lagi. Betul. Oke, padahal bisa jadi kebutuhan saya misalnya 2 liter, saya minum 1 liter, saya sudah tidak merasa haus. Tapi hari itu saya kurang masuk air 1 liter. 1 liter. Dan kejadian ini terjadi berulang-ulang, bertahun-tahun, berpuluh-puluhan tahun. Sehingga tanpa kita sadari kebutuhan harian air kita itu tidak tercukupi bertahun-tahun. Oke? Nah, karena kekurangan, ya tadi air adalah sumber kehidupan, Sumber bukan tidak kehidupan, beralasan. iya. Dan itu utama kita kalau ditimbang, kita nggak boleh kurang air. Kan begitu? Iya, iya. Tapi kita alpa, nggak sadar. Iya. Jadi kita nggak mencukupi. Nah, secara bertahun-tahun nih. Nah, karena sudah bertahun-tahun tersebut, inilah awal cikal bakalnya ketika tubuh kita tidak bisa bekerja dengan optimal karena kekurangan asupan air, maka Iya. dia bekerja hanya sebisanya dia. Oke. Nah, jadi mari kita kalau kita tarik sedikit lebih singkat, nggak tahu karena kita nggak pernah cek. Betul juga. Berapa banyak di antara kita yang rutin mengecek tingkat kerapatan tulang dan kalsium dan lain sebagainya? Tidak. Karena sekali lagi tidak populer. Jadi sumsum tulang tuh organ vital nyawa manusia, tetapi tidak populer. Sesuatu yang tidak populer, ya otomatis ya kita tidak akan pernah menyadari itu. Karena jelas kok nyawa kita, sumsum tulang kita tidak lebih populer daripada kulit. Betul. Betul ya? Karena kulit kelihatan, sumsum tulang di dalam. Tapi itulah nyawa. Nah, mulai hari ini ya tambah lagi satu informasi bahwa sumsum tulang itu penting sekali. Nah, Gitu loh. Pak Freddy, kalau bicara tentang kebutuhan kalsium, Oke. kemudian juga air dan untuk pemenuhan sumsum tulang tadi, Ya. ini kan kita kan nggak bisa apa ya istilahnya seperti yang sudah disampaikan tadi, kita sudah mengkonsumsi ini, mengkonsumsi itu, tapi kan kebutuhannya Ya, kita ya, tidak ya, pernah ya. tahu. Nah, Betul, ini Bu. bagaimana cara pemenuhannya Oke. sendiri, Pak Jadi Freddy? begini Bu Mia, sekali lagi kalsium itu mudah didapat tapi sulit untuk diserap. Betul. Oke. Ya. Bahkan ada jurnal yang menulis bahwa jumlah asupan manusia terhadap kalsium itu cuma 12-15% dari jumlah komposisi yang diasup. Jadi mudah didapat, sulit diserap. Karena Ca itu kalsium, dia kan ngikat berbagai macam zat di dalamnya. Entah itu adalah zinc lah, atau besi lah, atau mangan lah, entah atau magnesium atau apapun, banyak sekali. Dan tidak sedikit kalsium yang ngikat zat-zat seperti arsenik dan lain sebagainya yang tidak Tidak cocok dibutuhkan. untuk tubuh dan belum tentu bisa diurai gitu. Iya, iya. Nah, jadi ketika kita asup anggap 1000 mg kalsium ke dalam tubuh, yang diserap 120 sampai 150 mg saja karena 12 sampai 15% toh. Nah, sedangkan kebutuhan per hari kita adalah 1000 sampai 1200. Dan kita tidak mungkin mengasup 10.000 mg. Kita Iya, yang takut toh. Betul nggak? Iya. Nah, kalau kita sudah asup toh cuma dapatnya 150 mg saja, jelas kita akan kekurangan. Nah, dari 150 mg kalsium yang bisa kita serap tersebut, itu paling 1 mungkin 2%-nya ion kalsium. Nah, kita ngomong lagi nih, lebih dalam. Lebih dalam, iya. Jadi kalau seandainya 1000 mg kalsium yang diserap adalah 150 mg saja, dari 150 mg saja kalau 1% berarti kan cuma 15 mg saja ion kalsiumnya. Jadi dikit banget. Nah, ion kalsium ini sebetulnya untuk menutrisi ke bone marrow, ke sumsum tulang. Jadi dikit banget. Gitu loh. Sedangkan kita tidak pernah mencukupi kebutuhan harian. Makanya tubuh kita harus berjuang sendiri jadinya dan berat sekali. Nah, mengapa kita canangkan gerakan ion kalsium water? Jadi namanya saja adalah gerakan ion kalsium water. Nah, jadi kita mempunyai cara yang singkat sebetulnya bagaimana cara untuk mengupgrade air. Jadi mungkin sedikit pesan bagi pemirsa RRI di mana-mana Anda berada, kalau Anda ingin mendapatkan informasi lanjutan tentang apa sih ion kalsium water itu, ya Anda boleh hubungi ke RRI, minta bantuan Bu Mia, hubungkan dengan Bu Heni atau apapun juga dengan RRI lah berkaitan tentang itu. Karena intinya adalah edukasi kita adalah tentang sesuatu yang lebih global kayak Iya, gitu loh. iya, Nanti iya. ujung-ujungnya kayak mirip kayak jualan atau apa. Tidak sama sekali. Anda harus tahu. Tetapi kalau Anda membutuhkannya langsung atau apa, Anda boleh minta informasi lanjut kok. Karena RRI juga terima kasih karena juga mendukung gerakan giat karena memang untuk melawan potensi penyakit masa depan kan. Karena masa depan dunia kesehatan adalah pencegahan bukan pengobatan. Pengobatan. Oke. Nah, kita bicara tentang ion kalsium. Mengapa kita upgrade air? Tadi kita udah bilang sedikit tentang evolusi air. Jadi evolusi air sampai sekarang tahun 2020 tertinggi itu memang adalah air dalam kemasan. Iya. Karena dibikin memang betul-betul untuk lebih higienis, lebih bersih, lebih apa segala. Nah,
Tapi evolusi berikutnya adalah kami mencanangkan untuk mengupgrade air di setiap rumah. Kita tidak mengganti air apapun, tapi kita upgrade. Air apapun yang kita konsumsi silahkan, asalkan itu sehat, air minum silahkan, tapi kita upgrade menjadi ion kalsium water. Nah, apa itu ion kalsium water? Jelas namanya saja adalah ion kalsium water. Jadi air yang mengandung ion kalsium. Nah, ion kalsium water itu pertama adalah karena dia ion kalsium. Ion kalsium ini yang tadi saya sharingkan untuk menutrisi ke sumsum tulang. Jadi masalah kita ini sebetulnya ada dua, air dan kalsium. Oke? Kemudian untuk menutrisi sumsum tulang karena dia tidak populer, kita membutuhkan ion kalsium. Nah, ion kalsium ini langka, Bu. Langka sekali gitu loh. Nah, giat gerakan ion kalsium water adalah pelopor pertama di Indonesia yang mencanangkan gerakan ini. Jadi bagaimana agar air di dalam rumah kita yang kita upgrade menjadi ion kalsium water bisa memenuhi kebutuhan air kita per hari dan kalsium ion kita per hari. Nah, jadi dia punya dua fungsi. Pertama adalah untuk menutrisi ke sumsum tulang, untuk supaya sumsum tulang tersebut dijaga untuk bekerja dengan normal dan stabil. Kemudian mencukupi kebutuhan air kan harian kan. Nah, dengan sumsum tulang yang ternutrisi, otomatis sistem kinerja tubuhnya kita akan bekerja dengan normal. Ketika sumsum tulang bekerja dengan normal, maka seluruh organ akan bekerja dengan normal pula. Jadi ketika seluruh organ dalam tubuh manusia bekerja dengan normal, manusia akan jauh dari segala jenis penyakit. Sesimpel itu. Oke? Nah, yang kedua adalah ion kalsium water dari gerakan ion kalsium. Itu ketika kita mengupgrade air kita menjadi ion kalsium water, air kita itu menjadi air dengan tingkat pH di atas 9,5, Bu. Jadi sedikit intermezzo, teman-teman pemirsa RRI di mana Anda berada, kita tahu bahwa air Zam-Zam adalah salah satu mata air dan air mempunyai kualitas terbaik di dunia. Dan ya hanya orang-orang yang punya kesempatan beruntung yang bisa mengkonsumsi air Zam-Zam gitu loh. Dan transportasinya sampai ke Indonesia itu besar gitu loh. Kalau nggak umroh, haji baru ada. Dimanapun juga, pernah nggak apa sih mayoritas komponen utama dari air Zam-Zam? Nah, coba kita cek dulu. Pernah nggak kita apa sih komposisinya? Nah, mungkin saya sedikit spoiler di sini. Ternyata saya juga baru saya juga carinya adalah dari jurnal yang ada di internet, di Google, dan dari beberapa situs yang memang meneliti tentang air Zam-Zam. Ternyata, Bu, mengagetkan, mayoritas komponen utama air Zam-Zam adalah kalsium. Dia memang punya zat-zat yang lain sih, tapi contoh seperti natrium, kita nggak kekurangan natrium lah, kan kita tidak mungkin kekurangan garam, malahan berlebih toh. Nah, tapi mayoritas komponen utamanya adalah dari air Zam-Zam kalsium. Makanya wajar secara keilmuan dan saintis ya kita bilang, bukan hanya sekedar keyakinan saja, tetapi secara keilmuan air Zam-Zam adalah air yang mengandung kalsium. Jadi siapapun yang meminumnya mencukupi kebutuhan airnya di hari tersebut dan kalsiumnya ditambahkan di sana. Jadi wajar kalau banyak orang yang mengkonsumsi air Zam-Zam dalam jangka panjang, pemulihan kesehatannya itu kembali gitu loh. Kenapa? Karena memenuhi kebutuhan harian. Nah, memang sih kita tidak mudah untuk mendapatkan air Zam-Zam itu sendiri. Tapi ion kalsium water, sekali lagi ion kalsium water. Jadi kan kalau gula dicampur air jadi air gula toh, garam dicampur dengan air jadi air garam kan. Jadi kalau kalsium dicampur dengan air apa namanya? Air kalsium. Makanya kita ini adalah ion kalsium ini langka. Jadi mungkin dalam bahasa internnya kita mengatakan ion kalsium water adalah air dengan mayoritas komponen utamanya yang hampir menyerupai dengan air Zam-Zam. Nah, jadi pH-nya ion kalsium water itu di atas 9,5. Itu bisa dites dengan pH tester. Nah, bedanya adalah ion kalsium water di rumah kita bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi untuk minum harian, untuk masak nasi, seduh teh, kopi, mau masak sayur, sup, susu bayi dan lain sebagainya silahkan. Nah, bahkan ketika kita memasak nasi di rumah kita, beras di rumah kita menggunakan ion kalsium water, cuci dulu pakai air biasa. Kalau pakai ion kalsium water sayang. Cuci dulu pakai air biasa. Nah, air yang untuk masak nasinya itu kita ukur sesuai dengan jari dan lain sebagainya pakai ion kalsium water. Anda bisa perhatikan nanti bedanya. Nasi tersebut akan lebih fresh, lebih enak, lebih pulen.
Dan kemudian karena dia bersifat alkali dan ion kalsium itu ngikat, sehingga dia mampu membantu agar mengikat kadar gula di dalam beras itu dan menjadi nasi. Jadi membantu saudara-saudara kita yang diabetes untuk menekan resiko terjadinya diabetes dan penumpukan gula darah. Itu ion kalsium water, gitu loh. Nah, jadi karena dia mempunyai pH yang sangat-sangat baik, dia bisa mengikat racun asam dalam tubuh kita. Nah, jadi ion kalsium water itu sendiri ketika kita konsumsi, efek yang sangat instan yang bisa kita lihat seluruh keluarga ya, itu ya kita bisa tidur lebih nyenyak, kemudian bangun juga lebih segar, hari-hari kita juga lebih bugar. Dan ini adalah dengan cara ini sederhana sekali untuk kita memerangi penyakit masa depan. Jadi kalau kita bicara, Pak, minum nutrisi apa dan lain sebagainya, masalahnya bukan sekedar nutrisi, Bu Mia, tapi belum tentu kita disiplin. Betul. Karena kan sehari 3 kali belum tentu. Kita bisa lupa. Tetapi saya rasa tidak ada satupun manusia di dunia yang lupa minum air. Betul Ya. Aduh, saya 2 hari nggak minum loh. Aduh, minum dulu. Nggak mungkin, karena itu adalah naluri. Nah, kalau di makanan di rumah kita semuanya adalah ion calcium water, kemudian air yang kita minum adalah ion calcium water, tanpa kita sadari masa depan kita sudah antisipasi dari sekarang, gitu loh. Nah, kelebihannya lagi kalau minum ion calcium water itu sendiri, ketika kita minum ya, kita tidak mudah hilang hausnya. Kalau air biasa, kalau kita minum 1 gelas mungkin haus kita langsung hilang. Tapi ion calcium water, ketika kita minum, masih ada sedikit membawa haus, seolah-olah tak sadar kita jadi nambah air minum. Gitu loh. Kenapa? Karena sel kita dia tarik dan dia terima. Bekerja gitu ya? Ya, jadi itu istimewanya. Nah, apa bedanya Pak, kalsium dengan ion kalsium? Kalsium itu kan adalah Ca, Bu. Ca itu adalah dia ngikat dengan semua unsur yang lain seperti yang saya jelaskan. Nah, kalau ion kalsium itu adalah Ca, ada plusnya 2. Jadi Ca plus ion kalsium itu adalah bentuk stabil dari kalsium, gitu loh. Jadi ya sekali lagi, ion kalsium itu memang langka sih. Gampang didapat memang, tapi sulit sekali diserap. Kan hitungannya adalah dari 1000 mg. Yang jadi ion kalsium diserap paling sekitar 15 mg saja, nggak cukup banget gitu loh. Jadi ya itu tadi mengapa kita yuk dorong giat, karena inilah cara satu-satunya yang paling sederhana menurut kami ya, sangat simple, upgrade air. Makanya tagline kita adalah upgrade your water, upgrade your life. Jadi tingkatkan kualitas minum Anda, maka secara tidak langsung kualitas hidup dan kesehatan kita juga akan meningkat. Kira-kira begitu. Bu Pak Freddy, ini kalau misalnya kita minum ion calcium water tadi, itu akan kelihatan berapa lama perubahan di tubuh kita? Kan kita udah bilang nih, masa depan dunia kesehatan adalah pencegahan. Artinya dia tidak akan instan. Tetapi kalau mau ditanyakan secara gampang, kita ceknya adalah yang tadi saya bilang, Bu. Hari ini kita minum ion calcium water, hari kedua, hari ketiga silakan kita minum. Nanti bedakan sendiri ketika kita tidur apakah ada lebih nyenyak, bangun lebih segar, dan hari-hari kita lebih bugar. Artinya tubuh kita, organ kita perlahan-lahan sudah mulai recovery kepada posisinya atau job desk-nya kita bilang. Seperti itu. Dan memastikan agar mereka tetap ternutrisi. Jadi ion calcium water ini adalah memenuhi kebutuhan air dan memenuhi kebutuhan ion kalsium di dalam tubuh kita. Sesimpel itu, Bu. Sesimpel itu. Artinya memang ion calcium water ini bisa diminum siapa saja? Siapa saja. Bayi di bawah 6 bulan, wanita hamil, menyusui, kemudian orang tua di atas 90 tahun, itu semuanya aman untuk dikonsumsi. Jadi siapapun boleh minum, bahkan dipakai untuk kebutuhan harian. Ya, termasuk susu anak. Itu semua bisa dipakai. Nah, justru kalau boleh saya diberikan sedikit waktu, Bu. Kapan yang terbaik kita asup kalsium adalah sebelum usia kita 20 tahun. Ini penting, karena kita setelah sampai 20 tahun, kita tidak lagi meninggi, tapi kita melebar. Betul ya? Jadi usia sebelum 20 untuk anak-anak kita itu penting banget asup kalsium sebanyak-banyaknya. Karena dia tabung kalsiumnya. Ketika sudah sampai 20 tahun, kita akan hidup berdasarkan tabungan 20 tahun kalsium dalam tulang kita untuk hidup kita di atas 50, 60, 70, 80 tahun. Jadi semakin kita asup baik kalsium dalam tulang dan gigi kita sekarang, maka ketika di hari tua kita mempunyai tingkat pemulihan yang jauh lebih baik dari orang biasanya. Kira-kira begitu. Baik. Pak Freddy, waktu kita terbatas, ini 1 menit lagi. Baik. Aduh, nggak sempat ada yang nanya. Ya, ini yang terakhir Pak Freddy ini. Mungkin ada yang sampaikan. Jadi intinya adalah
Saya cuma berpesan, semoga pemirsa RRI dari informasi kita sedikit ini membawa manfaat. Oke, untuk kita paling tidak kalau kita sudah memperhatikan asupan air dan kalsium dalam tubuh kita, semoga betul-betul kita berharap agar jangan sampai penyakit datang kita baru cari solusi, tapi dari sekarang kita hadapi itu. Karena sakit itu pasti, menderita adalah pilihan. Nah, bila mana Anda ingin informasi lanjutan tentang ion kalsium water, Anda boleh hubungi RRI, Anda boleh minta tolong dari Bu Mia, hubungkan kepada Bu Heni, silahkan. Nah, itu di luar dari semuanya untuk informasi, dan Anda boleh cari itu silahkan. Karena ya cita-cita kita kan adalah mendukung GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dari Kementerian Kesehatan melalui giat Gerakan Ion Kalsium Water. Nah, kira-kira kayak begitu. Baik, Pak Freddy, terima kasih waktunya untuk hari Sama-sama. ini. Semoga saja ilmu yang sudah disampaikan bermanfaat untuk pendengar, untuk kita semua, khususnya untuk saya juga nih ya. Amin. Saya jadi tambah oke, saya baru tahu sampai di sini ya. Oke. Pak Freddy, sekali lagi terima kasih. Salam untuk Terima teman-teman kasih. semuanya. Ya, Salam saya sehat. undur diri. Oke. Terima kasih pemirsa RRI. Terima kasih. Baik, pendengar, tentu sudah kebersamaan kami dalam acara Binder Bincang di RRI bersama Pak Freddy, founder dari Giat Gerakan Ion Kalsium Water. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang dan sampai jumpa. Nomor kita Pak Jimmy Lukito dari Invini ya. Selamat pagi Pak, masih semangat ya? Pagi dong, semangat dong. Oh ya, ini kan kebetulan hari ini kan Hari Air Sedunia ya? Tanggal 22 Maret. 22 Maret, 2 hari yang lalu. Nah, Adi mau tanya nih, kan kayaknya Bapak kan juga lumayan mahir nih dalam bidang kesehatan dan perairan. Maksudnya jadi kalau misalnya untuk dalam apa ya, mungkin Bapak dan teman-teman sudah pernah melakukan hal apa aja sih yang berkaitan dengan air, mungkin kesehatan air ataupun kebersihan air tuh? Iya, sebenarnya kalau Hari Air Sedunia itu yang pernah saya baca ya, itu kan juga dikarenakan dunia kita ini sudah mengalami krisis ya Pak. Betul. Artinya air ini diberdayakan dengan apa ya, kita bisa bilang ya dengan sangat wasting lah, apa ya, sia-sia. Menyia-nyiakan ya, betul. Makanya sebenarnya dunia ini juga sebenarnya krisis air sebenarnya. Makanya PBB dalam pertemuan mereka akhirnya mereka mencanangkan Hari Air Sedunia adalah supaya kita lebih peduli tentang ekosistem air itu Betul. sendiri, seperti itu. Dan sayangnya juga saya nggak tahu ya kenapa ya, kok terutama di Indonesia ini rasanya orang-orang kita ini agak sedikit cuek dengan yang namanya kebersihan Air itu sendiri ya. Iya, gitu. Kayak kemarin saya ke Alga Makmur gitu kan, saya lihat sungainya bagus, tapi lihat-lihat sudah ada sampah, sudah ada botol plastik. Inilah akhirnya menurut saya kita juga harus lebih peduli tentang air selain air yang kita minum, karena itu juga akan mempengaruhi Ekosistem, generasi kita betul, yang akan generasi. datang Iya, gitu betul. loh. Seperti itu. Dan juga kalau untuk air nih, Adi tuh inget pernah ke supermarket atau ke toko-toko lah, terus ada kayak orang jual-jual air pH gitu, itu air apa sih ya sebenarnya? Iya, jadi ini menarik nih kalau soal pH. Jadi memang air itu kan selain air yang dua jenis tadi, sekarang memang yang lagi tren itu adalah air pH. Kenapa pH? Karena gini, tubuh manusia itu dia punya pH. pH normal tubuh manusia, maaf kalau saya nggak salah, itu 7,35. Oke. Atau 7,4, sekitar itulah ya kalau saya nggak salah. Nah, jadi tubuh manusia itu dia harus netral gitu ya. Jadi sekitar 7, sekian. Nah, kalau manusia di pH bawah 7 itu sakit biasanya. Oke. Ya, tapi kalau di atas juga nggak boleh. Nah, tapi kan masalahnya makanan yang kita makan ini kan dia sifatnya asam ya. Misalnya kita orang Palembang makan minumnya cuka, gitu. Yeah. Itu kan asam sekali cuka itu kan. Kemudian maaf minumnya soda, itu juga asamnya sangat tinggi sekali gitu kan. Kemudian daging itu juga pH-nya sangat asam gitu. Nah, permasalahannya selama ini kenapa kita makan yang asam, minum yang asam, tapi tubuh kita masih sehat-sehat aja. Ya, kelihatan sehat sih sebenarnya. Karena selama ini tubuh kita untuk menetralisir asam, dia meminjam kalsium daripada tulang dan gigi untuk dinetralisir. Oke. Ya, jadi dia meminjam kalsium tulang dan gigi nih untuk netralisir. Itulah mengapa anak-anak itu kalau dia makan permen, giginya nggak langsung rusak. Tapi beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian, itu yang menandakan bahwa kalsium di dalam tulang dan giginya itu menetralisir asam. Yang sudah dimakan tadi. Anak-anak maksud saya makannya permen misalnya. Betul. Gula itu kan, kalau gula sih, apalagi gula pasir ya, sekali lagi tanpa maksud mendiskreditkan, gula pasir itu salah satu
yang paling asam sebenarnya. Orang kita sangat suka yang manis-manis kan. Benar ya Pak Adi? Betul. Ya, jadi makanya yang manis-manis inilah akhirnya yang kadang sering merusak tubuh kita. Apalagi orang Indonesia makannya nasi. Tahu ya, seperti kita tahu kalau nasi itu juga kandungan gulanya cukup tinggi. Makanya kalau orang-orang diabetes itu dia tidak boleh makan nasi terlalu banyak, bahkan ditakar. Nah, kalau air pH itu kenapa dia jadi kayak menjadi tren sekarang? Karena orang-orang mulai sadar bahwa tubuh kita ini karena asam dia butuh asupan yang Normal seperti itu ya, alkali. Nah, karena kan tubuh kita asam. Nah, tapi pada kenyataannya alkali ini ada beberapa jenis nih. Ada alkali yang dibuat itu artinya menggunakan beberapa proses tertentu, ya kan, mesin atau menggunakan ya beberapa proses lah gitu. Nah, itu pH saat ini yang ada di masyarakat, setahu saya sih pH yang paling tinggi yang masih layak dikonsumsi itu di atas 8. Oke. Kalau pH sudah di atas 10 atau 11 itu tidak boleh minum terlalu banyak ya, seperti itu. Dan kalau memang pH setengah tinggi itu kalau dia melalui proses mesin biasanya dia ada bau kayak bau karat gitu. Oke. Nah, itu berarti kan dia ada kandungan dalam tanda petik besi di dalamnya, walaupun sangat sedikit, tapi kan itu tidak boleh diminum dalam jangka panjang. Betul. Makanya yang paling aman itu disarankan ya sekitar 8 ke atas dikit lah, seperti itu. Nah, kabar baiknya ion kalsium water yang saya gerakkan ini pH-nya itu sangat tinggi ya, itu sekitar 9 ke atas. Ini jadi pertanyaan lagi nih. Iya. Nanti Bapak bilang jangan tinggi Pak, ini kenapa? Kok boleh diminum malah? Gitu kan? Karena yang ion kalsium water ini sekali lagi, kalsium itu ada banyak sumber ya, Pak Adi. Jadi kalau Pak Adi tahu nggak kira-kira sumber kalsium itu dari mana aja? Nah, dari mana aja nih coba? Ya. Kata-kata yang kita tahu nih, Tentu secara saja umum. Pak. Susu Pak. Susu, oke, betul, nggak ada salahnya, betul Pak. Susu Betul itu ya? betul. Ya. Tanya sih cuma dari susu ya kayaknya. Susu dan olahan susunya kayak Ya. mentega, margarin, Ya, macam-macam. betul, betul. Jadi kalsium itu ada dari susu sapi. Kalau ada yang, tapi susu ini kan kelemahannya adalah tidak semua orang cocok sama susu Iya, sapi. toleransi ya. Ya, toleransi susunya ada. Jadi ini juga belum tentu cocok untuk semua orang. Kedua, sebenarnya ada alternatif sih susu kedelai. Betul, juga betul. ada kalsiumnya. Kemudian sayur-sayuran juga ada kok, dari sayuran hijau juga ada, buah juga ada kalsiumnya. Jadi kalsium itu ada banyak jenis ya. Tapi kan sumber kalau yang saya bahas ini adalah kalau gerakan ion kalsium yang saya lagi gerakan ini, dia pH-nya sangat tinggi, di atas 9. Kenapa itu jadi aman? Karena bahan dasarnya. Nah, rata-rata air mineral yang kita minum, kita kan nggak tahu nih sumber mineralnya dari mana. Dari mana, Benar betul, sih? Pak Adi betul. pernah tahu nggak? Mineral ini dari mana sih? Oh, dari gunung, Pak. Iya, gunung. Iya, tapi kan gunung itu apa gitu sehingga dia jadi Mengandung mineral seperti itu. mineral dan pH-nya bisa tinggi. Ini kan jadi Iya, pertanyaan juga, Pak. betul. Kita minum air pH-nya dari mana nih, ya kan? Betul. Terus, dan kedua, pH-nya bisa bertahan berapa lama? Iya. Jadi pertanyaan penting. Setelah pH tinggi saya buka kan ada oksidasi. Hilang dia. Berapa lama nih pH-nya? Iya, kan? betul, Jadi, betul. Tapi kalau gerakan ion kalsium water yang saya gerakan ini bersama teman-teman ini, dia pH-nya tinggi karena kan bahan dasarnya. Jadi kalau Pak Adi bilang tadi dari susu atau dari apa, jadi sumber kalsium terbaik dari beberapa jurnal yang pernah saya baca, Pak, itu adalah dari nakre, Pak. Nakre. Nakre itu adalah kulit kerang mutiara. Oke. Jadi kulit kerang mutiara ini kenapa gerakan ini kenapa kami buat dan akhirnya pH-nya sendiri tinggi, dikarenakan nakre ini sendiri, apalagi di Jepang ya, kenapa orang Jepang umurnya panjang? Ya karena bukan karena makanannya, tapi karena minuman yang mereka minum. Oke. Nah, jadi nakre kulit kerang mutiara ini dia alkalinya sangat tinggi. Nah, yang namanya alkali sangat tinggi, asalkan dia alami, itu aman buat tubuh. Jadi segala sesuatu di dunia ini, asalkan dia alami, Pak, itu aman pasti. Contoh, lemon dengan sirup lemon, sama-sama asam. Iya. Tapi yang satunya kan rasa lemon doang, buatan, sama lemon. Jadi kalau orang punya masalah lambung, minum sirup lemon, itu bisa kena, karena sintetis. Tapi kalau alami, justru lemon adalah perangsang kalsium terbaik dalam tubuh. Nah, jadi kalsium yang sangat tinggi juga sebenarnya kalau kita konsumsi nih Mas Padi ya, itu kalau sampai nggak cocok sama tubuh itu bisa menyebabkan susah BAB. Oke. Karena lambung kita itu dia harusnya itu tetap asam.
Makanya ion kalsium water atau kalsium yang baik itu bagusnya satu medianya air, keduanya alami supaya walaupun tubuh kita netral, lambung kita tetap asam. Karena asam itu adalah untuk membusukkan makanan. Seperti itu kira-kira. Aduh, luar biasa nih penjelasannya, detail dan mantap banget nih. Nah, ini saya juga belajar, jadi jangan dianggap wah ini sok banget ngajar-ngajarin, nanti ada dokter siapa dengar malah saya marah-marah, ini sok lu. Kita ini cuman sharing-sharing gitu ya. Ilmu saya sedikit aja lah itu, cuman aduh kecil banget lah. Dan juga ini Pak Jimmy, kalau untuk masalah kalsium nih, per orang itu baiknya berapa persen sih dan berapa takaran kebutuhan kalsium untuk seorang manusia tuh? Sebenarnya kebutuhan kalsium dalam tubuh manusia itu dia tergantung umur, Pak Adi. Jadi dari beberapa yang pernah saya baca juga kalau dari Dinas Kesehatan di kita juga ada Dinkes kita, jadi asupan. Tapi yang saya coba kira-kira ya, jadi anak-anak itu kalau dia 1 sampai 3 tahun ini dari Institute of Medicine ya, di universitas di luar negeri. Jadi kalau 1 sampai 3 tahun tuh kurang lebih 700 mg per hari. Oke. Kalau 4 sampai 8 tahun itu 1000 mg, 9 18 1300, 19 sampai 50 1000 ya. Artinya kalau kayak umur Pak Adi ini yang 18 tahun ini kira-kira kurang lebih 17 ya? Oh 17, sorry. Aduh, sorry. Kurang lebih ya 1200 sampai 1500 lah maksimal lah tubuh kita. Nah, kalau ibu menyusui lebih lagi, Pak. Karena 2 ya? Ya, ibu menyusui ya. Maksudnya ya 2 itulah kurang lebih ya, artinya anaknya. Iya anaknya gitu. Bersama anaknya. Ya, jadi maksudnya ya saya tuh soalnya agak bingung 2 apa ya, sama anak gitu. Kemudian satu lagi itu adalah kalau ibu sedang hamil juga kebutuhan kalsium sangat tinggi. Oke, baik. Makanya kalau kita ke dokter ibu hamil itu pasti dikasih dokter kalsium. Dan juga kalau misalnya dari ion calcium water ini sekali minum langsung menyukupi kebutuhan kalsium dalam 1 hari kah? Jadi gini, penyerapan kalsium dalam tubuh itu juga penting nih Pak Adi. Jadi kalsium itu dia tidak bisa diserap tubuh secara langsung. Dia butuh namanya vitamin D. Ini yang saya pernah baca lagi ya, bukan berarti soal loh ya kan. Erat ya kaitannya. Betul. Jadi vitamin D ini sangat dibutuhkan tubuh untuk penyerapan kalsium secara maksimal. Nah, vitamin D ini juga ada lagi nih bahan-bahannya. Aduh, apa ya sumber vitamin D itu boleh dicari deh. Salah satunya kedelai ya. Betul. Kedelai ya. Dan biji-bijian. Jadi kalau teman-teman bisa dapat minuman biji-bijian, aduh itu sangat. Jadi biji-bijian plus kalsium itu maksimal banget penyerapannya. Nah, dan yang paling alami kalau kita nggak mau makan tuh ada satu nih, Pak, yang dikasih Tuhan. Sinar matahari. Nah, pintar juga nih Pak. Jadi dari matahari pagi, makanya penyerapan kalsium kalau mau maksimal apapun bahannya ya. Kalau sumbernya selain ion kalsium water itu Anda harus berjemur matahari pagi atau melakukan olahraga kecil ya untuk penyerapan kalsium maksimal. Kalau tidak yang terjadi apa? Kalau tidak yang terjadi tadi akan terbuang. Makanya kalau orang, dan satu lagi, penyerapan kalsium itu sangat bergantung oleh pencernaan kita, Pak Adi. Jadi kalau pencernaan kita kurang bagus juga, penyerapan kalsium yang masuk walaupun 1000 mg yang kita telan, itu penyerapannya paling 5%. Sisanya jadi residu dan kebuang. Oke. Seperti itu. Tapi kalau air plus ion, elektrolit kita sebut, itu penyerapannya sebelum di pencernaan itu sudah diserap. Kenapa? Karena 70% tubuh kita adalah air, betul. Terus ini ada pertanyaan nih Pak dari Sri Rahayu Putri di Sukamerindu. Waduh. Pak Jimmy mau tanya, air kalsium itu dari mana sih sumbernya? Oh, kalau yang ditanya yang dari saya, ya dari kulit kerang mutiara. Oke, itu terjemahannya. Kalau yang dari saya gerakkan ini ya, yang kalsium water ini itu dari kulit kerang mutiara. Seperti itu. Terus ada satu lagi nih, ada dua pertanyaannya tadi. Air apa saja yang bisa dijadikan calcium water? Kalau gerakan calcium water adalah air apa aja bisa. Oh. Yang penting jangan air got, nggak boleh. Pokoknya selama itu airnya bisa diminum lah ya. Yang penting itu betul. Yang penting itu bisa diminum. Bercanda ya Pak. Jadi artinya selama air itu bisa diminum, selama itu mau air masak, mau air sumur, mau air pam, mau air dalam kemasan,
itu semua bisa dibuat menjadi ion calcium water Oke. ya. Karena gerakan ion calcium water ini adalah gerakan mengupgrade air minum. Jadi menjadikan air minum kita the best version of water. Oke, Seperti itu. I see. Itu ya Sri sudah terjawab tadi kalau airnya berasal dari kerang. Dari kulit Kerang mutiara dan juga kalau airnya air apa aja asal bisa diminum. Betul. Nanti kita upgrade menjadi the best version of the water. Iya. Terus ada satu lagi nih dari Heru di Tabak Penanjung. Waduh. Bagaimana kalau ada orang alergi dengan kalsium, apakah bisa konsumsi? Nah, sekali lagi, orang alergi dengan kalsium ini biasanya bukan alergi sama kalsiumnya, tapi alergi dari bahan dasarnya. Dari medianya. Iya, dari bahan dasarnya. betul. Karena kalsium itu nggak tahu ya, setahu saya sih kalsium itu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi nggak mungkin manusia itu Menolak. menolak kalsium, Iya, ya. betul. Tapi mungkin sumbernya, ya, karena kalsium ini kan ada sumber dari setahu saya juga dari susu seperti itu. Mungkin alerginya alergi susu. Betul. Dia bukan alergi kalsiumnya. Iya. Kemudian ada yang dari kayak iga paus atau sumsum iga paus atau apa gitu. Sirip ikan Sirip hiu ikan seperti hiu. itu. Nah, itu juga ada kalsium. Itu ada yang mungkin alerginya seperti itu. Oke. Nah, kalau mungkin ada yang alergi sama kerang mungkin ya bisa jadi seperti itu. Tapi selama saya gerakin ion calcium water selama 8 tahun ini sih Belum ada ya? belum ada sih. Belum Nah, menemukan. Justru yang alergi itu malah normal. Kenapa? Karena sekali lagi karena ini air ya medianya ya. Dan ion itu sehingga membuat kalsium itu penyerapannya itu jauh lebih baik dibandingkan dengan yang konvensional kalsiumnya. Tapi kalsium yang lain bagus nggak? Bagus gitu. Tapi sekali lagi bergantung dari tubuh kita sendiri. Seperti itu. Jadi jawabannya bukan dari kalsiumnya, tapi dari bahan dasar yang mengandung kalsium itu Mungkin sendiri. ya, mungkin ya. Mungkin ada yang ilmu saya nggak tahu. Mungkin ada juga yang memang alergi kalsium. Mungkin. Pendengar masih kami tunggu nih pertanyaannya melalui WhatsApp di 0811 730709. Ini tadi kan Adi juga bingung nih. Kalau mau beli kayak kalsium, mungkin Adi bisa beli susu atau bisa beli tablet Everfacent atau keju atau gimana ya. Nah, kalau misalnya mau beli ion kalsium itu yang lebih spesifik belinya atau bikinnya gimana tuh caranya? Aduh, saya nggak boleh jualan di sini, Pak. Nggak boleh. Jadi nanti bagi pendengar yang pengen tahu gerakan ion calcium water seperti apa, ya hubungin RRI aja, peluan. Betul. Dengan Ibu Heni ya tentunya. Nanti tinggal ditanyakan dari mana sumbernya. Nah, kita memang distributor kita sudah tersebar di seluruh Indonesia. Tapi ya salah satunya ya kalau pengen tahu lebih jelas ya di Peluan RRI gitu. Kalau untuk bedanya sendiri tuh Pak, beda kalsium sama ion calcium water. Ya kalsium dan ion calcium water ya tadi bedanya itu salah satunya adalah dari media. Yang pertama dari medianya, kemudian kalsium itu sendiri jadi saya sudah jelasin juga ada beberapa jenisnya tadi ya kan, dan beda cara penyerapannya juga seperti itu. Jadi sekali lagi kalau kalsium biasa membutuhkan sistem pencernaan yang baik untuk menyerap dengan sempurna, tapi kalau ion kalsium sebelum dia lewat pencernaan karena tubuh air elektrolit sudah diserap duluan ya. Jadi dia mengirimkan dari darah mengirimkan ke tulang tuh jauh lebih cepat. Baik. Seperti itu. Itu bedanya Pak, paling mendasar. Ini baru masuk dari Putri. Waduh. Putri di Kandang Mas. Kandang Mas namanya Pak ya. Kendang Mas itu masih di Di Bengkulu? iya, masih di dekat Pagar Dewa itu. Oh, Pagar Dewa. Mas Adi mau tanya dong untuk rasa, apakah mengubah rasa air itu sendiri atau bagaimana? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Oh. Jadi kalau gerakan ion calcium water kami ini adalah dia mencampurkan bubuk dari kulit kerang mutiara ini ke dalam 1 galon. Oke. Ya, jadi dari segi rasa harusnya dia kayak air biasa saja. Jadi dia tidak ada rasa-rasa yang Mengubah khusus. rasa ya? Tidak. Baik. Justru rasanya jadi lebih enak karena dia kayak ada namanya umami taste. Umami taste itu apa ya? Gurih. Iya itu. Jadi kalau manis itu kan kayak teh manis gitu. Betul. Kalau ini dia umami taste. Jadi rasanya tuh kayak manis-manis dikit gitu. Nah, itulah ya kan. Kayak Mas Adi lah manisnya gitu kan. Kalau saya sih manisnya berlebihan. Aduh, kalau yang lihat Mohon bisa gula maaf. darah naik ya. Ini teman-teman juga bisa melihat kita di secara langsung di Facebook nih di RRI Bengkulu Pro 1. Ini udah banyak banget Pak yang komen. Iya. Katanya ion calcium water itu versi terbaik air. Waduh, ini bahkan ada ibu dokter nih yang komen. Tadi juga
mana tadi ya? Adi tadi sempat baca dari Dokter Nita Bolansari, kata dia, Waduh. mari mulai saat ini kita jaga sumsum tulang kita dengan iron calcium water untuk hidup lebih sehat. Memang kayaknya betul Pak ya yang Bapak tadi bilang. Ya, aduh, makasih dukungan dokternya nih. Aduh, luar biasa banget. Ini Pak, sebelum kita kayaknya udah di penghujung acara nih. Iya. Boleh deh kasih beberapa tips dan trik atau closing statement tentang pentingnya menjaga kesehatan melalui ion calcium water nih. Oke, jadi Indonesia kan punya namanya Germas ya. Gerakan Masyarakat Sehat. Jadi ya ini juga adalah dan kita ada namanya GIAT, Gerakan Ion Calcium Water. Sebenarnya GIAT ini adalah salah satu pendukung daripada gerakan Indonesia, Gerakan Masyarakat Sehat. Jadi kepada para pendengar ya, para penonton setia Perluan, masukan dari saya, apalagi sekarang kan lagi corona ya, lagi covid ya, kita semua sekarang dipaksa. Jadi manusia itu memang harus sedikit dipaksa, akhirnya dia terpaksa, akhirnya jadi terbiasa. Betul. Ya, jadi memang kita awal-awalnya memang dipaksa ya, kita harus memang memaksa diri kita untuk hidup sehat. Yang pertama tadi dengan mencuci tangan, ini adalah anjuran yang sangat mendasar sekali, karena tangan kita nggak tahu pegang apa, itu yang pertama. Kedua adalah tadi di corona ini kita jangan lupa menggunakan masker, ya kan, kemudian menjaga jarak, dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana caranya kita menjaga tubuh kita. Sebenarnya ada satu lagi ya menurut saya, bagaimana cara mencegah COVID atau corona itu terjadi di dalam diri kita adalah pikiran sebenarnya. Pikiran ya. Karena pikiran yang bahagia, pikiran yang sehat itu adalah sumber daripada kesehatan itu sendiri. Pikiran bahagia itu adalah obat. Betul. Jadi kalau kita bahagia, banyak orang bilang positive thinking. Kalau saya lebih senang ngomong positive feeling ya. Feeling. Jadi kalau kita memiliki perasaan yang bahagia, sebenarnya penyakit apapun tidak akan Berani muncul. karena sebenarnya obat terbaik dari Tuhan itu memang adalah tubuh kita sendiri. Dan ion calcium water ini sebenarnya adalah hanya merupakan salah satu pendukung bagaimana kita bisa hidup menjadi lebih sehat. Pikiran sehat, tubuh sehat, jangan malas olahraga, menjaga kebiasaan hidup yang baik, maka mudah-mudahan dengan izin Tuhan umur kita lebih panjang, bukan cuma panjang tapi sehat, dan yang lebih penting setelah sehat kita bisa menjadi manfaat bagi sesama. Itu sih Luar biasa. Pak Jimmy, terima kasih sudah datang dan berkenan hadir di Pro 1 Kanal Inspirasi ya. Sama-sama, Semoga kita bisa Pak. bertemu lagi di lain kesempatan. Kita bahas lagi tentang water dan juga kesehatan ya. Yes. Pendengar, demikianlah Bener Kita pada hari ini edisi Rabu 24 Maret. Sampai bertemu lagi.